Yo, what's up ibu gabut yang dari tadi cuma scroll TikTok doang. Sekarang udah season fall 2022. Jadi gue mau bahas semua anime yang ada di season ini. So ya, gue cuma harus nonton semua anime yang ada di season ini. Fuck. Dan sekarang adalah bulan November. Buat para prajurit nonat November, semoga lu bisa bertahan melewati bulan ini. Karena gue bakal nunjukin ke ecchian, ke romansan, ke actionan anime-anime di season ini. So ya, langsung aja. Halo guys, selamat datang di acara yang dimana kalian berpartisipasi untuk menjadi yang satu-satunya bertahan. Yang gak bertahan, lo gua kick dan mending pikirin semua keputusan hidup lo. Kok kedengerannya kayak Squid Game ya? Siapa yang ngomong itu? Tolong di-kick. Pertandingan bola nasional sedang berlangsung dan pertandingannya lagi sengit, skornya 0-1 dan Isagi di posisi tim yang skornya 0. Dia megang bola dengan lincah, menggocek semua lawan-lawannya sendirian dan dia akan menendang bolanya. Tapi temannya muncul di sampingnya, menyuruh buat nge-over bolanya ke dia. Isagi langsung labil pikirannya. Oke, bola itu permainan tim, jadi gue nggak boleh egois. Jadi dia ngebagi bolanya ke temennya dan bolanya nggak gol. Kalau gue mainin tuh tim di game FIFA, gue udah stop gamenya terus gue langsung. Dan akhirnya timnya Isagi pensiun. Suatu hari dia dapat undangan yang berjudul pelatihan terpilih. Terus dia mikir, lah kenapa gue anjir? Terus dia datang ke tempatnya dan ketemu sama lawannya yang pas pertandingan nasional. Ternyata dia diundang juga. Mereka masuk dan ternyata tempatnya dipenuhi dengan striker pemain bola. Terus kenapa mereka dikumpulin? Well, orang ini muncul ngejelasin semuanya dan dia bilang, ini tempat adalah program buat pemilihan siapa striker terbaik. Tapi kami hanya butuh striker yang egois buat potensi masuk ke internasional. Striker yang egois the best pokoknya dah. Lu tahu ini anime apa? Yap, Squid Game FIFA Edition. Dan peserta mulai risih kayak, sepak bola kan permainan tim, kita nggak boleh egois. Tapi akhirnya banyak yang join ke programnya anjing. Lu tahu kan kalau di Squid Game tuh peserta-pesertanya tuh isinya orang-orang yang putus asa, banyak utang, bla bla bla. Tapi di anime ini pesertanya kan berisi striker pemain bola yang punya bakat terpendam ya kan. Jadi pas si Isagi masuk ke tempat itu, auranya udah beda men. Auranya tuh buset, dah berasa karakternya main karakter semua anjing. Gua nonton anime buta gak tahu sinopsis apa-apa. Gua kira cuman cowok-cowok main sama bolanya dan mikir kemungkinan gak bakalan seru. Tapi setelah ngeliat ada ke Squid Game-annya, gue langsung ketarik sama nih anime. Sejauh ini animenya masih bagus, tentu gue bakal lanjut nonton nih anime. Jeng 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 jeng. Yap, manusia gergaji. Siapa yang gak tahu nih anime? Kalau nih anime gak di Facebook, Instagram, Twitter, di semua yang abang Mark dambakan. Bahkan semua jalanan di Jepang isinya nih anime. Rasanya bikin gue inget sama scene Spider-Man yang everywhere I go, I see this fucking anime. Kayak lu tuh berasa dipaksa buat nonton nih anime anjir setiap buka sosial media. Tapi itu bukan cuma hype, kesampingin populernya, ini anime emang beneran bagus. Lu tahu kan di anime-anime lain protagonisnya punya moral yang harus dijaga gitu. Mereka berjuang demi keadilan, memegang kepercayaannya dan berdiri demi kehormatannya. Buat si Denji, dia cuma mau ngerasain squishy. Gak tahu kenapa nih anime ngasih gue vibe santai anjir. Gue tahu nih anime gak santai ngelawan iblis, action terus gitu kan. Iblis di mana-mana. Tapi pas mereka ngobrol doang, animenya santai banget, gak tahu kenapa. Gak ada soundtrack, cuman ngobrol dengan suara-suara halus ambient lingkungan sekitarnya. Kayak YouTuber kalau lagi nge-record terus motor lewat masuk suaranya anjir. Hey, what's up guys? Selamat datang di channel gua. Sorry guys, barusan makhluk hidup lewat. Dan warna color grading animasinya ngasih vibes yang berbeda gitu, moody gitu. Jadi mungkin itu salah satu alasan kenapa anime ini berasa santai buat gue. Sejauh ini animenya bagus dan mungkin yang paling bagus di season ini. Gue gak nonton Bleach yang baru karena gue bukan fans Bleach atau apa. Gue gak pernah nonton animenya. Dan yang ada gue pernah mainin gamenya yang pixel di Google gitu anjir, lawan Naruto. Tapi ngeliat rating animenya yang baru bikin gue pengen nonton animenya. Tapi gak tahu dah. Mob Psycho masih bagus, setiap season nih anime bagus banget, gak ngerti lagi gue. Dan gue masih kagum sama animatornya anjir. Soalnya nih anime selalu ngeanimasiin sesuatu berlebihan anjir. Hal-hal simple random yang dilakuin karakternya dianimasinya kayak gila banget. Terus biasanya habis itu narator langsung ngejelasin kayak keadaan gitu anjir. Reigen baru saja mendapatkan savage pakai nana. Mungkin itu yang membuat Mob Psycho berasa lucu dan unik. Yang mengagetkannya nih anime banyak banget ngajarin pelajaran hidup anjir. Pelajarannya lebih bener daripada quotes TikTok yang lu lihat tiap hari. Spy X Family masih nih cewek cara ngomongnya kayak mabok lem tiap hari anjir. Stoik parah hidupnya. Suatu hari dia naik sepeda menuju ke sekolah dan nabrak tiang. Lalu rantai dan stang sepedanya pun rusak. Tetep bukannya panik telat atau gimana, dia selalu santai karena dia mabok lem. Dan seorang cewek datang pakai
sendal cyberpunk atau apa itu. Terus dia bantuin dah tanpa banyak bicara. Terus dia langsung pergi. Ternyata yang nolongin dia itu seniornya. Jadi dia nyari seniornya buat berterima kasih. Dan di belakang sekolah ada suatu rumah kecil yang orang-orang bilang itu tempat biasanya si senior tinggali. Dan si senior ada di sana lagi ngepakuin kayu. Lalu si cewek pun berterima kasih sama si senior. Bukannya langsung pergi, si cewek melihat-lihat isi ruangannya. Dan ruangannya terisi oleh barang-barang kerajinan. Dan disinilah gue nyadar dari judulnya, Do It Yourself, yang kalau disingkat jadi D. Yap, D. Tutorial YouTube slime anjir. Dulu gue sering nonton pas bocil. Gue kira kata DIY itu simbol tutorial atau gimana. Ternyata do it yourself. Just do it. Si cewek mabok lem ngeliatin ruangannya baik. Terus si senior langsung nawarin, kenapa gak lo cobain? Jadi ya si cewek nyoba ngebor sesuatu dan kacau. Terus dia pulang dan tidur. Dia punya imajinasi kalau bikin bangku di depan rumahnya, mungkin dia bisa main-main sama temennya di situ. Jadi dia balik lagi ke seniornya besoknya. Ternyata tempat seniornya itu adalah klub, yaitu klub kerajinan. Dan klubnya mau dibubarin karena setiap klub harus punya minimal 5 anggota. Dan klub ini gak ada anggotanya. Kenapa ini kejadian mulu di anime yang ada ekskulnya anjir? Why? Kalau tuh klub ada di Indonesia, mungkin klubnya udah dipenuhi sama calon kupro ya anjing. So ya si cewek join klubnya. Buat fans anime slice of life, lo harus nyoba anime ini. Karena anime ini relaxing banget. Lu gak harus mikir nonton anime. Lu cuma harus nonton dengan pikiran kosong. Buat tenang doang udah. Bikin nyaman men. Dan soundtracknya ceria banget dah. Berasa gue kayak nonton tutorial di beneran anjir. Mungkin soundtracknya bisa ngalahin lagu yang oh shit. Ini dia Anzu. Dia cewek yang main game sama cowok terus dari kecil. Selalu makan banyak banget coklat. Dan dia cinta sama peliharaan kucingnya. Tapi soal cinta-cintaan sama cowok, dia gak pernah ngerasain. Suatu hari dia beli game dan nyobain mainin tuh game. Pas dimainin, gamenya beda dari cover yang dia beli. Tiba-tiba makhluk aneh keluar dari layarnya. Si makhluk bilang bahwa si Anzu telah menjadi subjek pertama untuk mewujudkan keinginannya. Dalam percintaan khususnya. Dan yang menarik dari cerita ini, si makhluk aneh ini gak langsung ngewujudin permintaannya. Gak kayak tiba-tiba cowok ganteng muncul dari langit anjir. Terus apa yang si makhluk aneh lakuin? Dia ngehapus kebiasaan-kebiasaan si Anzu, yaitu game, coklat, dan peliharaannya. Dengan tujuan biar si Anzu berubah hidup percintaannya gitu. Sekarang, pertanyaannya adalah, kenapa nih makhluk niat banget buat ngeubah hidup si Anzu? Apakah karena dia berbaik hati? Atau emang pengen ngebantu orang aja? Enggak, karena dia digaji anjir. Iya, dibayar. Lihat muka dia. Dan seterusnya ceritanya tentang si Anzu dengan malesnya berusaha buat menjalani hidup dengan game, coklat, dan peliharaannya nggak ada untuk memperbaiki kehidupan cintanya. Nih anime cepet banget, bener-bener cepet. Anime romance komedi tercepat bisa gue bilang. Anime ini sebenarnya kayak anime romance biasanya, tapi kayak plot anime-anime romance biasa tapi dicepetin gitu. Jadi kayak hal-hal yang jadi momen besar di anime romance lainnya itu jadi momen biasa dan cepet aja di anime ini. Ngerti nggak? Contoh, di dalam satu episode nih anime udah nunjukin cewek ketemu cowok ganteng gak sengaja, terus besoknya ketemu lagi, terus si cowok ditembak cewek lain, terus mereka duduk sampingan di kantin, terus si cewek kehujanan dan si cowok datang ke cewek. Damn, satu season dalam satu episode anjing. Yang bagus dari anime ini yaitu animasinya gila. Kayak Mob Psycho, hal-halnya di animasinya tuh berlebihan anjir. Sampai-sampai karakternya kadang berubah jadi karakter Jojo. What the fuck? Dan kadang animenya ngelanggar aturan fourth wall, yaitu animenya ngomong sama penontonnya. Kayak contohnya Deadpool. Anehnya gue lumayan enjoy ini anime. Dan endingnya agak mantep nih anime. Holy shit. Wait, ini anime Netflix. Bisa disebut anime season 4 gak sih? Ini anime itu tentang alkemis, Brotherhood. Dia hafalin banyak banget rumus, belajar terus-terusan buat masuk akademi dengan ujian praktek. Dia melakukannya dan menjadi salah satu rank tertinggi. Jadi pengen ngebuat slime DIY gue. Gue gak terlalu bisa jelasin premis animenya, jadi ya gue coba. Ini tentang kekaisaran, kebudayaan, misteri hantu yang udah lama hilang, kekejaman kekuasaan yang disalahgunakan. Ratu Gagak yang selalu mengisolasi dirinya dikasih pekerjaan oleh kaisar untuk mencari siapa pemilik kalung hijau ini. Si Ratu Gagak gak mau. Kaisar balik lagi bawa makanan. Si Ratu Gagak mau. Jadi si Ratu Gagak mencari orangnya, dan yang keluar adalah ada ibu-ibu guys, cowok-cowok ganteng yang punya kepribadian canggung semua. Ini anime yang pendek, jadi setiap episodenya cuma 10 menitan doang. Gue agak enjoy ini anime, soalnya animenya kalem aja gitu. Tentang cowok ini yang berusaha gak canggung di kehidupan gantengnya. Nih cewek suka banget sama buku, kayak semua KBBI bahkan dibaca sama dia. Suatu hari dia ditanya sama pangeran buat jadi tunangan palsunya. Dengan hadiah bisa ke perpustakaan baca buku sepuasnya. Jadi dia lakuin, dan si cewek mulai ada perasaan beneran sama si pangeran meskipun hubungannya palsu. 4 tahun kemudian masih jadi tunangan, gak nikah-nikah.
Nice. Suatu malam ada cewek yang pulang malam-malam karena ayahnya gak jemput dia. Di saat dia jalan di gang sempit, dia dicegat sama sekelompok penjahat. Jadi mereka culik tuh cewek. Penculiknya mencoba buat memperkaos dia. Lalu datang seseorang yang master dalam berkelahi. Jadi dia kalahin tuh semua penjahat. Orang yang nyelamatin tuh cewek ternyata temen sekelasnya. Besoknya ada kabar bahwa ada siswa yang ketabrak oleh truk, yaitu yang nyelamatin dia. Nih orang selalu ngelatih fisiknya. Dia terobsesi untuk menjadi lebih kuat. Anak-anak biasanya cita-citanya tuh jadi pahlawan, tapi cita-cita itu gak bertahan lama. Tapi beda buat dia. Dia selalu ingin jadi kuat, menguasai semua bela diri. Tapi itu gak cukup buat dia. Dia lebih melihat gambaran besarnya. Dia bilang kalau nuklir jatuh di depan dia tetap bakal mati. Ya iya dong. Jadi dia selalu ingin menjadi lebih kuat. Terus ada kabar dia ketabrak. Jadi perjuangan dia berakhir. Enggak lah men, isekai baby. Dia jadi pemimpin Datu di isekai dan jadi lebih kuat. Mantap.